Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang organisasi pendidikan. Kita ketahui bersama bahwa organisasi itu ialah satu kebersamaan dan interaksi serta ketergantungan individu yang bekerja untuk mencapai tujuan yang bersifat umum dan diatur sesuai dengan ketentuan yang ada. Organisasi juga dapat dikatakan sebagai kumpulan orang-orang yang sedang bekerja bersama melalui pembagian tenaga kerja untuk mencapai tujuan yang bersifat umum. Berikut adalah unsur-unsur organisasi. Yang pertama, berkumpul orang-orang. Yang kedua, ada ketentuan yang mengatur prosedur. Yang ketiga, ada pembagian tugas dan wewenang. Yang keempat, ada sistem yang mengatur kesejahteraan, kebutuhan, dan penghargaan. Yang kelima, ada hubungan timbal balik dan ketergantungan. Yang keenam, sistem terbuka, input, proses transformasi, output. Yang berikut teori-teori organisasi. Yang pertama, organisasi sebagai birokrasi. Yang kedua, organisasi sebagai sistem terbuka. Yang ketiga, organisasi sebagai agen perubahan. Organisasi sebagai birokrasi. Yang pertama, birokrasi dipelopori oleh Max Weber. Yang kedua, birokrasi adalah cara kerja yang sesuai tata aturan dan berliku-liku, yang diartikan dalam kamus besar. Yang ketiga, birokrasi adalah pola-pola interaksi yang legitimasi di antara para anggota organisasi dalam mencapai tujuan dan terlibat dalam kegiatan. Yang berikut ada ciri-ciri birokrasi. Yang pertama, sumber daya manusia dibagi dalam tugas-tugas. Yang kedua, ada hierarki jabatan atau melalui jenjang. Yang ketiga, pemilihan dan promosi didasarkan pada kompetensi khusus. Yang keempat, karir dan pekerjaan anggota organisasi digaji sesuai dengan aturan. Yang kelima, para anggota organisasi merupakan subjek yang diatur dan dikendalikan. Yang berikut adalah organisasi sebagai sistem terbuka. Yang pertama, terjadi transformasi atau perubahan sumber input menjadi produk output dan pemeliharaan sumber daya manusia. Yang kedua, barang-barang dan pelayanan adalah menjadi produk akhir hasil interaksi organisasi dengan lingkungan yang akan dikembalikan kepada lingkungan tersebut. Yang berikut implikasinya adalah yang pertama, organisasi harus terus-menerus melakukan adaptasi terhadap lingkungan dan modifikasi metode berproduksi dan pengembangan. Yang kedua, organisasi terikat oleh perubahan dari lingkungan umum, nilai budaya, ekonomi, politik, kondisi pendidikan. Lingkungan spesifik adalah lingkungan di mana organisasi bekerja sama. Yang berikut, organisasi sebagai agen perubahan. Agen perubahan adalah individu atau kelompok yang bertanggung jawab untuk mengarahkan perubahan perilaku seseorang atau sistem sosial.
Yang kedua, organisasi adalah komponen yang berfungsi dan mempengaruhi perubahan sosial. Yang ketiga, organisasi memerlukan kekuatan dan dukungan masyarakat. Yang berikut implikasinya terhadap kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah harus bersiap diri sebagai agen perubahan di dalam situasi kerja. Secara esensial adalah melalui kekuasaan dan kebijaksanaan. Yang kedua, 3 tahap proses perubahan. Yang pertama, unfreezing, changing, refreshing. Maknanya adalah yang pertama, persiapan, yakni sikap dan perilaku yang menciptakan perlunya sesuatu yang baru karena tekanan, kemunduran, masalah, dan lain-lain. Yang kedua, perubahan, modifikasi aktual terhadap sumber daya manusia, pekerjaan, struktur, atau teknologi. Yang ketiga, memanfaatkan dan memberikan dukungan terhadap outcome, mengevaluasi, memberikan kesempatan untuk modifikasi perubahan sewaktu-waktu. Ya, itulah organisasi pendidikan. Baiklah, saya akhiri. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.